Renungan Harian Kamis 20 Januari 2022. Yesus Putra Allah. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, dalam Injil yang kita dengarkan dari Injil Markus bab 3 ayat 7 sampai 12, dikisahkan bahwa Yesus itu menyingkir ke danau ke Galilea bersama murid-muridnya. Dan tetapi banyak orang juga mengikuti dia, ya, dari banyak kota, dari Galilea, dari Yudea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan, dan dari daerah Tirus serta Sidon. Mereka tentu mendatangi Yesus karena telah mendengar apa yang telah dibuat oleh Yesus, menyembuhkan dan mengusir setan. Dan karena itu Yesus merasa juga banyak orang yang berdesak-desakan sehingga dia meminta murid-muridnya untuk menyediakan sebuah perahu yang baginya, sehingga agak mengambil jarak dari orang banyak itu sehingga dia tidak menjadi terhimpit. Dan dikatakan Yesus menyembuhkan banyak orang dan semua penderita penyakit ya semakin berdesak-desakan ingin dijamah olehnya. Nah, saudara-saudari yang terkasih, tentu kerinduan keinginan orang-orang ini dijamah oleh Tuhan karena mereka sungguh mengalami menghadirkan Yesus yang mampu membebaskan mereka dari penderitaan-penderitaan mereka, ditandakan dengan mereka disembuhkan dan mereka juga mengalami pemulihan di dalam hidupnya. Namun dikatakan juga di sana ketika roh-roh jahat melihat Yesus, ya, roh-roh jahat yang diusir dari orang-orang yang datang kepadanya, roh-roh itu jatuh tersungkur di hadapannya dan berkata, "Engkaulah anak Allah." Tetapi dengan keras Yesus melarang mereka memberitahukan siapa dia. Tentu kita menjadi heran mengapa Yesus melarang. Bukankah dia memang datang sebagai Mesias, sebagai anak Allah yang memang datang diutus untuk membebaskan mereka, orang-orang kita semua juga dari penderitaan, ya. Namun larangan Yesus ini rupanya Yesus punya maksud supaya orang-orang tidak salah tangkap atau salah memahami bahwa kemesiasan Yesus, kealahan Yesus itu tidak nampak di dalam justru ketika dia banyak melakukan mujizat, supaya Mesias seperti yang diharapkan orang-orang Israel itu mereka tidak menangkap bahwa Yesus ini adalah Mesias politis seperti yang mereka harapkan. Tetapi mereka juga perlu disadarkan bahwa juga Mesias yang atau kemudian anak Allah yang datang itu nanti membebaskan manusia terlebih melalui sengsara, wafat dan kematiannya. Nah, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, karena itu kita juga perlu menyadari bahwa Yesus tidak selama-lamanya juga selalu membuat mujizat. Bahkan dikatakan juga Yesus terus menyingkir dari orang-orang yang mencarinya ke tempat yang sunyi, supaya orang tidak salah paham bahwa Yesus itu menjadi Mesias, bukan juga untuk memenuhi keinginan manusia yang merindukan seorang pemimpin politis yang membebaskan mereka dari semua penderitaan. Tetapi Yesus juga ingin dipahami bahwa dia Mesias itu Mesias yang menderita, anak Allah yang menderita, yang mengorbankan diri di kayu salib. Dan orang yang percaya, orang yang mengikuti dirinya, itu harus sungguh menyatukan dirinya, mengenal dirinya, dan juga mencintainya, hidup bersatu dengannya, terlebih di dalam sengsara, wafat, dan kematiannya. Karena hanya dengan demikianlah kita memperoleh kehidupan yang kita rindukan, yaitu hidup kekal, kemerdekaan dari penderitaan, kebangkitan hidup, kebangkitan badan, yang menjadi tujuan hidup kita, hidup kekal bersama dengan Allah. Dan inilah artinya kita beriman kepada Yesus. Karena itu Yesus melarang
setan-setan memberitahu bahwa dia adalah anak Allah, supaya orang-orang tidak terjebak pada pemahaman bahwa Yesus adalah Mesias yang mereka harapkan. Tetapi Yesus adalah Mesias yang dikehendaki Allah, harus menanggung penderitaan, mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Beriman kepadanya berarti kita juga berupaya memahami Yesus sebagai anak Allah yang memang akan mengalami penderitaan. Dan juga kita juga belajar menyatukan diri kita dalam penderitaan Tuhan itu. Kan hanya dengan demikianlah, hanya dengan jalan saliblah kita akan sampai kepada kehidupan kekal. Tuhan memberkati.